Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Sebelum kalian melihat video ini lebih jauh, perlu kalian ketahui bahwa video ini disponsori oleh PT Tuyul Express Indonesia. Untuk kalian yang membutuhkan jasa pencari keuangan dengan cepat, agar kalian bisa kaya raya, agar kalian bisa investasi sepuasnya, agar kalian bisa membeli berhala-berhala duniawi sepuas-puasnya, dan juga mendapatkan keuntungan sepuas-puasnya dengan cara yang gampang. Kalian bisa menghubungi PT Tuyul Express Indonesia, menghasilkan uang dengan sekali kedipan. Agar kalian bisa menikmati diskon jasa keuangan PT Tuyul Express Indonesia, kalian bisa menggunakan kode PT Tuyul/Abinot, oke? Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Halo sahabat, di kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu komik atau cergam dari Indonesia yang bisa membuat bulu kuduk Anda merinding, membuat suasana kamar Anda mencekam, dan tentunya membuat kalian masuk dalam pusaran kutukan penasaran. Komik ini yaitu berjudul Kemala. Untuk kalian yang belum tahu tentang judul series 1 ini, Kemala merupakan judul horor yang ditulis dan digambar oleh Sweta Kartika, salah satu komikus Indonesia yang mempunyai karya-karya yang luar biasa, misalnya seperti Garuda Eleven, H2O, dan juga Pusaka Dewa. Salah satu karyanya yang bergenre horor yaitu Kemala bisa kalian saksikan dan bisa kalian nikmati di webtoon ataupun membeli komik fisiknya. Dan pada kesempatan kali ini aku pengen banget membahas salah satu cergam asli Indonesia ini. Pada awalnya aku tidak terlalu tertarik ataupun tidak terlalu ingin membaca series yang satu ini karena aku memang tidak terlalu suka horor. Tetapi setelah membaca satu season dari series Kemala ini, ternyata series ini sangatlah wow dan juga sangatlah masterpiece untuk dibaca. Kisah awal Kemala mengisahkan seorang perempuan yang bangun di tempat misterius dan tokoh ini tidak tahu siapa dirinya. Intinya ketika dia bangun, dia tidak tahu dia di mana dan juga dia tidak tahu dia siapa. Dan yang paling membuat kaget, di tempat ini dia menemui berbagai sosok-sosok yang mengerikan dan juga berbentuk tidak seperti manusia. Lalu ada juga yang membuat dia penasaran ketika bangun di tempat yang ia tidak ketahui ini. Ketika dia bangun, tepatnya berada di sebuah ruangan kelas. Nah, ketika dia bangun, di depannya itu ada sebuah meja. Di meja itu ada secarik lembar kertas. Yang kertas ini mempunyai logo di atasnya. Dan logo ini berbentuk seperti bintang di dalam lingkaran yang berwarna merah. Ya mirip-mirip logo-logo satanis-satanis begitulah. Untuk logo yang misterius ini akan aku bahas nanti, oke? Kita kembali ke ceritanya. Dari awal tadi, si tokoh tidak tahu dia di mana dan dia siapa. Lalu lanjut ke chapter kedua, ada sesosok hantu yang bernama Deiter. Deiter ini merupakan sosok arwah penasaran yang sudah ada di tempat itu sejak era Belanda. Tepatnya ketika Jepang menyerang Indonesia dan mengusir Belanda. Lalu Deiter memberitahu si tokoh utama ini, yaitu si perempuan, bahwa si perempuan ini mempunyai nama, yaitu bernama Kemala, yang menjadi judul cerita ini. Deiter juga memberitahukan kepada Kemala bahwa si Kemala ini ternyata sudah menjadi hantu penasaran. Bayangkan men, bangun dia nggak tahu siapa, dia nggak tahu di mana, ternyata dia sudah jadi hantu. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Deiter, tempat yang menjadi pembuangan si Kemala ini merupakan bekas sekolah yang sudah ada sejak era Belanda dan juga Jepang. Dan sekolah ini di masa modern atau di masa ceritanya ini menjadi tempat pembuangan arwah-arwah penasaran ataupun menjadi tempat pembuangan jin-jin yang dibuang oleh dukun ataupun tempat pembuangan mayat-mayat manusia yang tidak diterima oleh bumi, entah karena dia memakai susuk ataupun dia memakai ilmu-ilmu hitam dan lain-lain. Halo, ini Abin dari masa depan ingin menambahkan penjelasan yang kelupaan. Selain Kemala dan juga Deiter, terdapat tokoh penting lainnya, yaitu Pak Guru. Pak Guru merupakan bekas guru di sekolah tersebut. Entah kenapa, Pak Guru mempunyai kekuatan untuk mengetahui kisah masa lalu dari arwah-arwah yang tinggal di sekolah. Kecuali Kemala, yang nanti akan kita bahas.
Jadi kemampuan Pak Guru yang bisa mengetahui masa lalu, kenapa arwah-arwah tersebut tidak bisa masuk ke akhirat dengan damai, malah menimbulkan semangat di dalam diri Kemala untuk membantu arwah penasaran agar bisa menyeberang ke akhirat dengan damai. Pada inti ceritanya, Kemala di awal-awal ini mengisahkan perjuangan Kemala membantu para arwah-arwah penasaran yang ditemukannya agar bisa kembali masuk ke dunia akhirat dengan damai. Entah untuk membalaskan dendam, ataupun mempertemukan si hantu dengan manusia yang masih hidup, ataupun mempertemukan si hantu dengan kawan-kawan yang tidak mengikhlaskan kematiannya. Pada dasarnya, perkembangan cerita dari chapter 1 sampai chapter 9 itu lebih banyak Kemala yang membantu arwah-arwah penasaran agar bisa kembali di dunia akhirat yang lebih layak. Lalu, sedangkan chapter 10 dan juga chapter seterusnya itu merupakan sebuah masterpiece menurutku. Karena di chapter 10 sampai berakhirnya season 1 series Kemala ini, cerita yang ditawarkan itu lebih kompleks dan juga lebih menarik. Serta banyak sekali unsur-unsur baru yang ditawarkan, misalnya seperti fighting, dunia arwah yang dijelajahi pada chapter 10 dan juga seterusnya ini juga lebih luas dan lebih gelap. Sehingga ceritanya tidak hanya berkubang di arwah-arwah penasaran, tapi menjadi lebih kompleks, misalnya di dunia ilmu hitam. Dan seperti yang aku sebutkan di awal tadi, terdapat sebuah logo berbentuk bintang yang berada di dalam lingkaran berwarna merah. Logo ini menjadi pondasi cerita penting di chapter 10 dan juga seterusnya. Penting untuk kalian ketahui bahwa Kemala merupakan satu-satunya arwah penasaran yang tidak bisa mengetahui masa lalunya ketika menjadi manusia. Berbeda dengan arwah-arwah lainnya, Kemala ini dia tidak tahu ketika dia hidup, dia itu siapa, anaknya siapa, dan bekerja menjadi apa. Dan logo merah ini menjadi salah satu unsur penting untuk mencari masa lalu kehidupan dari Kemala ini. Series ini menurutku mempunyai banyak keunggulan, bahkan untuk diriku yang jarang sekali membaca komik horor. Hal ini kenapa? Karena cerita horor yang ada di Kemala ini menarik dan juga bikin penasaran, terutama di chapter 10 dan seterusnya. Itu kita bikin baca. Lalu tidak terlepas dari komik horor, bahwa komik horor Kemala ini juga cukup menakutkan, bahkan sampai aku tidak berani membacanya ketika malam hari. Dan yang paling menarik tentunya Kemala ini membawakan unsur horor Indonesia yang kental banget. Dari hantu-hantunya, lalu dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di skena-skena perhantuan Indonesia ya, misalnya seperti ilmu-ilmu dukun, lalu kayak ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu mistik, pesugihan, tuyul, dan juga hantu-hantu lainnya, misalnya seperti kuntilanak dan lain-lain. Series Kemala ini juga membawa pesan-pesan kehidupan yang dalam di balik cerita-ceritanya, misalnya seperti kelakuan manusia yang kejam sehingga merugikan seseorang hingga digentayangi, ataupun seperti efek-efek samping penggunaan ilmu hitam, santet, susuk, pesugihan, dan lain-lain. Ya, intinya kalau kita ingin mencari kesuksesan, berusaha dengan baik, berusaha dengan di jalan yang benar. Karena kalau kita menyimpang di jalan yang gelap-gelap, pasti akan ada bayarannya. Entah itu hal yang kalian cintai, ataupun itu seseorang yang kalian cintai. Pengalaman membaca series Kemala akan lebih maksimal apabila ketika kalian membaca di webtoon, kalian bisa menaktifkan sound effect-nya, di mana suara-suara yang ada di sound effect-nya Kemala itu membuat semakin merinding dan juga membuat cerita semakin mencekam. Lalu setelah kita membahas cerita dan juga pengembangan ceritanya, kita akan membahas tentang art-nya.
Gambar dari Sweta Kartika memang sudah bagus ya dari karya-karya sebelumnya yang aku baca, dan di series Kemala ini gambarannya pun juga bagus banget. Misalnya seperti karakter-karakter hantu yang digambarkan dengan seram banget, lalu juga ada karakter-karakter misalnya seperti Kemala dan juga teman-temannya, itu juga keren-keren desainnya. Lalu yang patut dibahas dari artnya series Kemala ini bahwa rata-rata gambarnya itu didominasi dengan suasana hitam putih, dan hal ini malah membuat ceritanya semakin mencekam dan bisa membantu membangun vibe horor yang horor banget, oke? Sebenarnya gambaran suasananya ini tidak hanya hitam putih, ada juga beberapa adegan dan ada juga beberapa bagian yang digambarkan dengan warna hijau, kuning, dan juga merah. Warna-warna yang berbeda ini mempresentasikan situasi cerita, sehingga ketika kita membaca, kita bisa membeda-bedakan bahwa yang warna merah ini saat dimana suasana tertentu terjadi, lalu juga saat warna kuning dan hijau itu saat beberapa suatu peristiwa terjadi, sehingga warna-warna ini bisa membedakan situasi dan juga kondisi yang sedang dialami oleh si tokoh dalam cerita. Ya, intinya Kemala merupakan komik Indonesia dengan kualitas dunia menurutku. Wajib untuk kalian baca. Bisa kalian baca di webtoon secara gratis ataupun membeli komik fisiknya yang sudah terbit 1 volume. Sangat aku rekomendasikan, salah satu komik cergam horor yang bagus dan keren banget. Ya, sekian review dari series Kemala ini. Semoga bermanfaat dan juga membawa gambaran tentang series lokal satu ini. Terima kasih, apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar kalian bisa melihat video-videoku untuk kedepannya. Terima kasih dan salam damai Indonesia. Merinding jauh. Astagfirullah.